Nenek Mirah disebut memiliki ilmu hitam ajian Pancasona yang membuatnya panjang umur dan tidak bisa mati. Tiba-tiba Pak Mus dan Ferry mendengar suara dari arah belakang. Aku haus, mau minum. Selamat datang di By Story, cerita waktu malam. Kisah horor ini datang dari seorang perias jenazah, sebut saja namanya Ferry. Ferry diminta seorang klien bernama Buria untuk merias wajah ibunya yang sudah meninggal. Buria berencana memakai jasa Ferry selama 2 hari dengan bayaran yang fantastis. Meski sempat merasa bingung, akhirnya Ferry menerima permintaan Buria untuk merias wajah ibunya yang bernama Nenek Mirah. Saat itu, Nenek Mirah sendiri disebut meninggal dunia pada usia 92 tahun. Ferry diminta oleh Buria untuk merias wajah Nenek Mirah di dalam mobil ambulan. Hal tersebut lantaran keluarga Buria akan segera membawa Nenek Mirah pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Sesampainya Ferry di rumah Buria, sudah ada mobil ambulan yang mengangkut jenazah nenek-nenek. Mereka pun segera berangkat. Bersama keluarganya dengan mobil pribadi, Buria mengikuti ambulan tersebut dari belakang. Perjalanan ke kampung halaman Nenek Mirah sendiri memakan waktu hingga 7 jam lamanya, dan diperkirakan mereka akan sampai sekitar jam 10 malam. Selama perjalanan menuju kampung halaman, Ferry mengalami beberapa kejadian tak terduga. Saat hendak mulai merias wajah Nenek Mirah, Ferry dikejutkan oleh jenazah Nenek Mirah yang tiba-tiba tersenyum. Namun, Ferry tidak ambil pusing dengan senyuman Nenek Mirah. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya merias jenazah di dalam ambulan. Hal aneh kemudian terjadi lagi. Nenek Mirah tiba-tiba membuka mata saat mobil tergoyang lantaran jalan yang rusak. Walau merasa kaget, Ferry menutup kembali mata Nenek Mirah dan melanjutkan proses merias jenazahnya. Setelah 4 jam berjalan, mobil ambulan tersebut akhirnya berhenti sebentar untuk istirahat di sebuah warung kecil pinggir jalan yang menyediakan toilet. Ferry dan supir mobil jenazah yang bernama Pak Mus menyempatkan diri untuk buang air kecil ke toilet di tempat mereka istirahat. Saat masuk ke toilet, Ferry sempat mendengar suara nenek-nenek yang memanggil namanya. Nenek itu juga meminta Ferry untuk merias wajahnya dengan baik agar terlihat cantik. Meski sempat takut, Ferry tetap tidak menggubris suara nenek-nenek tersebut dan segera kembali ke mobil ambulan untuk melanjutkan perjalanan dengan Pak Mus. Selama di perjalanan, Ferry mendapat cerita dari Pak Mus yang sedari tadi sudah merasa ketakutan. Pasalnya, Nenek Mirah ini terkenal sakti, namun juga memiliki banyak musuh di kampungnya. Ternyata, Pak Mus ini berasal dari kampung yang sama dengan Nenek Mirah. Ia diminta secara khusus untuk menjemput jenazah Nenek Mirah ke kota dan membawanya pulang ke kampung. Nenek Mirah disebut memiliki ilmu hitam ajian Pancasona yang membuatnya panjang umur dan tidak bisa mati. Warga di kampung juga sempat mengusir Nenek Mirah yang dianggap sesat. Sebenarnya, Pak Mus tidak mau mengambil jenazah Nenek Mirah. Namun, karena ia punya hutang dengan kakaknya Buria, akhirnya ia mau melakukannya. Selain itu, Pak Mus juga yakin para penduduk di kampung akan banyak yang menolak jika Nenek Mirah dikuburkan di sana. Ferry yang bingung dengan cerita Nenek Mirah dari Pak Mus membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Setelah selesai merias,
akhirnya Ferry pindah ke kursi depan di samping Pak Mus. Pak Mus juga menyebutkan bahwa malam ini juga jenazah Nenek Mirah akan dibawa langsung secara diam-diam ke tempat pemakaman keluarga Buria. Saat Ferry merasa kaget dan bingung, ia pun menoleh ke belakang untuk menengok kondisi jenazah Nenek Mirah. Saat dilihat oleh Ferry, Nenek Mirah berada dalam posisi duduk menghadap pintu belakang ambulan. Tidak hanya Ferry, Pak Mus yang melihat hal tersebut sempat kaget hingga memberhentikan mobil ambulannya. Buria pun ikut berhenti dan bertanya kepada Pak Mus kenapa mereka berhenti. Dengan ketakutan, Pak Mus berkata bahwa ia dan Ferry melihat Nenek Mirah tengah bangun dengan posisi duduk di belakang. Namun, saat mereka membuka pintu belakang ambulan, Nenek Mirah berada dalam posisi tidur. Buria yang sudah merasa terlambat karena mereka harus sampai di pemakaman sebelum tengah malam, meminta Pak Mus dan Ferry segera melanjutkan perjalanan dengan fokus melihat ke depan dan melarang mereka menengok ke belakang apapun yang terjadi. Saat mereka melanjutkan perjalanan dengan ketakutan, tiba-tiba Pak Mus dan Ferry mendengar suara dari arah belakang. Aku haus, mau minum. Spontan karena kaget dan takut, Pak Mus menambah laju kecepatan ambulan. Tidak sampai di situ, mobil ambulan yang membawa jenazah Nenek Mirah akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena salah satu ban mobil tersebut bocor dan entah bagaimana ban serepnya tidak ada di tempat. Jenazah Nenek Mirah akhirnya dipindahkan ke mobil Buria dengan keluarganya bersama Pak Mus dan Ferry. Sesampainya mereka di lokasi pemakaman, sudah ada 5 orang yang lebih tua dari Buria menunggu di sana. Namun, saat jenazah Nenek Mirah hendak diturunkan dari mobil, tiba-tiba jenazah telah berganti menjadi sebuah bantal guling. Tentu saja semua orang yang ada di situ merasa kaget dan bingung. Mereka pun mencari jenazah Nenek Mirah di sekitar pemakaman. Namun, setelah 1 jam mencari, mereka tidak dapat menemukannya.